warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Yuniarti. Saya guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMKS Yatis Kota Sorong, dan sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Widya Dharma Klaten. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas akhir, yaitu uji kinerja atau UKIN dalam rangka pembelajaran bersama siswa-siswi SMKS Yatis Kota Sorong. Untuk itu silakan mengikuti video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Pagi. Pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ibu, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita sebagai umat beragama, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas yang silakan mengikuti. Teman-teman, kita baca saja salam kepada Ibu dulu. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi semuanya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Siapa dari yang tidak masuk? Michael yang mana Michael? Sakit? Ya, tolong bisa ketua kelas diserahkan menjenguk temannya yang sedang sakit. Baiklah ya, Ibu absen dulu. Konstan, Rosa, Michael, Sahir, ya. Oke. Baiklah anak-anakku, kita menciptakan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa. Kita sebagai penerus bangsa, marilah kita menyanyikan lagu Bangsa Negeri yang akan dipimpin oleh Konstan. Untuk semuanya disilakan berdiri. Ayo semua berdiri dengan sikap tegak. Padamu negeri, padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami berbakti. Berbakti negeri, jiwa kami. Ya, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tentang kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya yaitu menyaji analisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Yang kedua yaitu mendeskripsikan hakikat demokrasi. Ya. Mempresentasikan hasil analisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi berikut
materi tentang sistem dan dinamika demokrasi ya. Kita akan membahas tentang sub pokok materinya, yaitu tentang hakikat daripada demokrasi ya. Baiklah anak-anak sekalian, apakah kalian mengetahui apa yang dilakukan tentang sistem demokrasi yang ada di sekolah? Misalnya yaitu pemilihan ketua kelas ya, pemilihan OSIS ya, itu adalah demokrasi yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Atau misalnya di lingkungan masyarakat ya. Misalnya di lingkungan masyarakat itu kita pernah melihat ya tentang sistem pemilihan umum ya, sistem pemilu. Jadi untuk yang berusia 17 tahun itu bisa untuk memilih presiden dan wakil presiden ya. Itu menunjukkan bahwa itulah demokrasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Baiklah, Ibu akan menyampaikan juga tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya pada hari ini, setelah kita mengikuti pembelajaran, kita siswa atau peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis ya, menganalisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang kedua yaitu bisa menyajikan ya, menyajikan tentang sistem ya, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu juga akan menilai tentang sikap ya, tentang sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Ya, nilai sikap di sini Ibu akan menilai tentang sikap kalian untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu tentang penilaian pengetahuan. Nanti Ibu akan memberikan soal pretest ya, ada 5 soal nanti yang akan dikumpulkan. Ya. Terus yang ketiga yaitu keterampilan. Nanti Ibu akan membentuk kelompok untuk melakukan diskusi ya, untuk melakukan diskusi kelompok. Jadi Ibu di sini akan menyampaikan ya tentang ini materi ya, materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ya. Jadi di sini demokrasi itu tertuang ya, demokrasi Pancasila itu tertuang di dalam sila keberapa Rosa? Ya, yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan ya. Jadi di dalam sila keempat itu kita mengamanatkan bahwa setiap keputusan suatu persoalan itu harus diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat ya. Jadi di dalam sila keempat itu tentang setiap ada persoalan kita harus menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, atau persoalan itu diselesaikan dengan cara musyawarah ya. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang hakikat daripada demokrasi ya. Di sini kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu yang berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos ya. Demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein berarti pemerintahan. Jadi pemerintahan itu berasal dari rakyat. Kemudian di sini sebagai demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat, jadi kita diserap menjadi kosakata ya. Kosakata menjadi demokrasi ya, demokrasi. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu demokrasi merupakan istilah politik yang berarti rakyat ya, yang berarti rakyat atau pemerintahan rakyat ya. Dalam pandangan Abraham Lincoln itu ada beberapa yang bahwa di dalam demokrasi itu merupakan pengertian dari demokrasi itu ada 3 ya. Pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ya. Jadi di sini nanti Ibu akan menyampaikan kelompok nanti tentang
Di sini lagi penerapan demokrasi di Indonesia. Penerapan demokrasi di Indonesia itu dituangkan di dalam sila keempat, ya, yang dijiwai oleh sila keberapa? Sila ke-1, kedua, ketiga, dan menjiwai sila yang kelima, ya. Karena dari 4 sila tadi, ya, dari sila keempat itu Pancasila itu dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Ya, di sini Ibu akan membahas tentang klasifikasi, ya, daripada demokrasi. Ada beberapa macam bentuk demokrasi, yaitu ada demokrasi formal dan demokrasi apa? Demokrasi formal dan demokrasi material dan demokrasi ya. Jadi di dalam bentuk demokrasi itu dibagi perhatiannya itu ada 3: demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Ya. Kemudian demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Kalau demokrasi liberal itu yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ya. Jadi ini demokrasi konstitusional ini lebih berpihak pada kepentingan diri sendiri. Kalau demokrasi rakyat itu demokrasi yang didasarkan pada paham komunisme, ya. Jadi di sini berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat ada 2, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Oke. Baiklah, Ibu akan kalian simak. Ini yang nantinya Ibu akan membagi kelompok, ya, untuk menyelesaikan di RKPD tentang gambar, ya. Tentang gambar sebenarnya itu gambar apa? Ya, itu TPS 10, yang sebelahnya itu tentang penelitian fosil. Nanti bisa kalian analisis, ya, di dalam kerja kelompok. Ya, sampai di sini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok 1 Ian dan siapa? Sambil. Yang kelompok 2 Rosa dan Michael, ya. Sama ini. Baiklah. Sekarang kalian, ya, Ibu membagi kelompok, ya, membagi kelompok dalam diskusi. Ayo, aku ikut. Kita bisa kelompok. Ya, kalian nanti itu bisa. Ya, jadi setelah kalian mengamati gambar, nanti Ibu mau kasih ini untuk RKPD-nya, ya. Untuk RKPD-nya nanti kalian bisa cari informasinya baik di dalam buku maupun internet juga bisa, ya. Iya, Ibu. Ya. Nanti kalau yang sudah bisa mempresentasikan, ya. Bisa mempresentasikan.
dipersilakan. Nanti yang ini bisa ya, ya. Tolong persilakan dulu. Ya, persilakan dulu tugasnya. Itu bisa dilihat ya di RKPD-nya itu petunjuknya. Kurang jelas bisa ditanyakan. Yang kurang jelas bisa. Ya. Apa? Kalian bisa ambil informasi di internet, bisa lewat buku bisa ya. Yang jelas. Rosa sudah jelas tugasnya. Siapa yang sudah selesai melakukan diskusi? Oke, ayo. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, oke, presentasikan. Kami yang satu dari guru kami. Menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan demokrasi bergerak? Apa saja prinsip dan fungsinya?
keempat, Pancasila. Demokrasi dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmah dan nilai kemudian. Namun perlu diingat kalau semua pihak Pancasila memiliki kedudukan setara dan menjadi satu kesatuan, sehingga demokrasi Pancasila pada dasarnya saling berkaitan erat dengan kalimat kita yang prinsip demokrasi Pancasila. 1. Kesamaan untuk seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. 4. Mewujudkan keadilan sosial. 5. Keputusan diambil dengan musyawarah dan menjaga kesepakatan. 6. Mengutamakan persatuan bersama dan keteladanan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 8. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 6. 9. Adanya pemilu. 10. Partai politik terdiri dari 11 pemerintahan berdasarkan hukum. 12. Kedaulatan di rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2 UUD Undang-Undang Dasar 45. Ciri demokrasi Pancasila. 1. Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. 2. Adanya dan kesemuan. 3. Adanya ketegangan atas bank dan perlindungan untuk hak kaum. Dengan konsentrasi memahami dengan ilmu kami. Yang kedua, Kelompok 2 ada tanggapan? Tidak ada. Oke, silakan dulu. Ayo kelompok 2 presentasikan depan. Ayo, Rosa. Silakan. Contoh prinsip demokrasi. Siswa diatur sekolah, lalu pimpinan ketua OSIS. Ketua bentuk pelaksanaan berupa siswa memberikan suara dalam berbagai OSIS secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yaitu terpilih ketua OSIS yang menurut mereka baik. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, maka dapat pelatihan siswa untuk saling bertoleransi antara satu dengan yang lain dalam bentuk musyawarah untuk kemanfaatan. 2. Mengidentifikasi tiket yang mengarahkan siswa musyawarah untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian tugas tiket agar semua siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam menciptakan kebersihan kelas. Dengan demikian maka siswa telah berlatih merasakan bersekusi dalam pemilihan dapat tiket dengan cara yang damai, yaitu berduduk bersama. Yang ketiga, hadir sekolah pada waktu dan waktu siswa yang berangkat ke sekolah tepat waktu. Kemudian memilih kendaraan siswa
kedisiplinan yang sangat berguna dalam kehidupan demokrasi. Demikian presentasikan. Mungkin ada tanggapan dari pihak lain? Tidak ada. Baiklah, anak-anak sekalian, karena tidak ada saya dan tanggapan dari masing-masing kelompok, ya. Jadi untuk diskusi pada pagi hari ini, kita membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi, ya. Bahwa di dalam sistem demokrasi kita, ya, terutama yang tercantum di dalam sila keempat, ya, bahwa di dalam sila-sila itu akan dijiwai, ya. Sila keempat itu dijiwai daripada sila ke-1, 2, 3 dan menjiwai sila yang ke-5, ya. Itu adalah demokrasi yang tercantum di dalam Pancasila, ya, ketentuan di dalam sila keempat. Jadi untuk refleksi pada pagi hari ini, ya, untuk diskusi kali ini kurang semangat, ya, tapi ibu sudah kasih penilaian, ya. Intinya kalian sudah kompak di dalam kelompoknya. Tetapi untuk minggu depan supaya lebih baik lagi, ya. Dari hasil diskusi kalian, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita diskusikan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Sarif? Ayo cepat. Ya, baiklah, kita simpulkan sama-sama hasil daripada diskusi kita pada pagi hari ini. Teman kalian, ya, Sarif yang mau menyimpulkan. Apa kesimpulan dari diskusi Sarif? Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana dan wakil negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, pengambilan yang dilakukan menyalahkan. Ya. Jadi keputusannya atau kesimpulannya di sini, ya. Silakan dulu Sarif. Tepuk tangan untuk Sarif. Kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi itu sangat perlu, ya, karena setiap persoalan itu harus diselesaikan dengan cara apa? Musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, ya. Jadi jangan sampai ada persoalan tidak diselesaikan. Nanti akan timbul apa? Kalau persoalan nggak bisa diselesaikan, otomatis akan timbul apa? Perpecahan, ya. Akan menimbulkan suatu perpecahan, ya. Kalau tidak diselesaikan dengan cara musyawarah, otomatis akan terjadi perpecahan, ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum ibu menutup materi pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan memberikan tes formatif, ya, tes formatif untuk dikerjakan, ya, untuk dikerjakan. Nanti setelahnya ini dikumpulkan. Jadi silakan dikerjakan tugasnya. Waktu 5 menit.
Ayo, silakan dikerjakan. Kalian sudah kumpulkan? Ibu saya nanti kumpulkan. Ibu sudah kumpulkan. Ayo sudah, pasang. Ya sudah. Ibu tinggal berapa ya? Sudah pasang. Sudah. Sudah selesai semua tugasnya? Sudah dikumpulkan? Oh iya, pengertian. Baiklah, anak-anak sekalian. Baiklah, anak-anak sekalian, kita sudah sampai pada penutup di acara pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ibu akan melakukan refleksi ya tentang apa manfaat yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Siapa yang bisa? Apa manfaat yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila? Siapa yang bisa? Angkat tangan dulu. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ayo ya. Bisa menawarkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kesimpulannya ya, marilah kita simpulkan bersama ya, bahwa setelah kita mempelajari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ya, kita sebagai warga negara ya, kita mempunyai hak ya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara ya. Baiklah, mungkin sampai akhir pembelajaran ini sudah jelas semuanya materi yang disampaikan tadi? Sudah. Kalau sudah jelas, nanti minggu depan ya kita akan melanjutkan tentang penerapan di dalam demokrasi Pancasila ya. Penerapan atau dinamika penerapan demokrasi Pancasila ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan minggu depan kita akan lanjut materi tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian silakan.
kepada